Saya sudah saatnya kita menyiapkan para relawan untuk siap untuk menjaga TPS di lingkungan rumahnya masing-masing. Kalau dilihat bahwa kita memang fokus Pak Hanan di di dunia maya gitu ya. Istilahnya kami itu pasukan udaranya pemenangan Pak Anies untuk marketing beliau gitu. Kan kalau ini ada marketing dan ada demarketing gitu. Kami ambil posisi yang marketingnya gitu. Kalau boleh kita bilang kalau misalnya nanti kampanye tuh nggak ada masa tenang. Marketing itu mulai dari awal sampai orang mau masuk dalam TPS harus ada marketing gitu loh, ya kan? Iya, supaya orang semua juga tahu siapa Pak Anies gitu. Ini salah BIMTEK yang keempat. Keempat ya? Ya, pertama kita di Jakarta, kedua kita di Jakarta, ketiga kita di Lampung kemarin terakhir. Nah sekarang di Jakarta lagi. Alhamdulillah dengan beberapa komunitas. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini luar biasa, ya kan? Lagi ketemu dengan ketum nih ya, ketum dari SABI, ya, Sahabat Anies Indonesia, Anies Baswedan Indonesia. Kemudian ada juga Ibu Lucy, ya, dari Prada Nusantara ya. Nah, kita lagi ada di rumah Duren 3, betul ya? Rumah Duren 3 yang ada di Jakarta Selatan, ya. Kebetulan kita lagi ada acara BIMTEK ya, bimbingan teknis pengawalan suara Pak Anies dari TPS, ya kan, yang dimana kita bergabung di satu naungan namanya Rompi Anies, ya. Nah, kebetulan saya culik dulu nih ya, sebelum kita mulai BIMTEK. Di atas ada Ibu Ina, ya kan, dari SABI tadi, kemudian ada Bu Lucy ya. Nah, mengenai acara ini nih, boleh dong Bu Ina selaku ketua panitia ya, ketua panitia di acara BIMTEK ini seperti apa Bu? Silakan. Ya, terima kasih Bang Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebetulnya dari sejak beberapa waktu yang lalu kan kita semua relawan sudah banyak berkumpul, mulai dari acara deklarasi, kemudian pertemuan, kemudian persatuan antara relawan dengan relawan begitu. Nah, menurut saya sudah saatnya kita menyiapkan para relawan untuk siap untuk menjaga TPS di lingkungan rumahnya masing-masing. Kalau dilihat bahwa ada 30.000 TPS seluruh Indonesia diperkirakan pada tahun 2024 pada pemilu yang akan datang, maka kita relawan Anies Baswedan ini harus menjaga setiap TPS, jangan sampai ada kecurangan yang dilakukan oleh siapapun begitu. Nah, kita relawan ini nggak mungkin berdiri sendiri. Partai politik, para pendukung Pak Anies Baswedan juga, jadi para partai pendukung Pak Anies Baswedan juga tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi kita harus berkolaborasi antara partai politik, para relawan untuk menjaga TPS. Kalau perlu nih, bukan hanya menjaga TPS di RT-nya masing-masing, tapi kotak suara yang di bawah itu juga kita kawal sampai ke KPU Pusat. Beramai-ramai seluruh relawan Anies Baswedan seluruh Indonesia, supaya tidak ada kecurangan. Nah, dengan bergabungnya kita semua relawan dan partai politik pendukung Pak Anies Baswedan sampai mengawal kotak suara itu sampai ke KPU Pusat, insya Allah masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia semua bisa melihat. Nah, podcastnya Pak Hanan ini juga berfungsi nih. Alhamdulillah. Sosialisasi ya, untuk sosialisasi mulai dari TPS, kemudian kelurahan, kecamatan, KPU sampai di pusat, dimonitoring terus tuh Pak Hanan ya, perjalanan kita semua, supaya rakyat Indonesia tahu bahwa kita siap siaga untuk tidak ada kecurangan sekecil apapun. Gitu. Nah, saya lihat tadi sebelum saya ke Bu Lucy, ini kan yang akan memberikan materi ya di BIMTEK ini, saya lihat ada Pak Refli Harun juga ya, kemudian ada Pak Anas. Pak Anas ini kan yang kemarin menemukan salah satu sistem ya, yang robotik yang bisa bisa memfoto, menghitung ya kecurangan ya kan. Nah, ini hari ini jam berapa beliau untuk pemberian materinya? Insya Allah beliau di sesi ketiga.
sesi ketiga hari ini ya. Jam sekarang ini belum hadir untuk di sesi 3 nanti. Oke ya. Bu Lucy, ini Ya, Prada siap. Nusantara ini jujur aja saya sering sekali dapat Share, player atau sharean ya, gambar-gambar yang memberikan motivasi atau memberikan kabar baik tentang Pak Anies. Kabar baik. Saya luar biasa nih Bu Lucy, hampir Pak Pipa itu tiap hari terima ya, hampir tiap hari terima. Nah, ini saya lihat luar biasa ya di Prada Nusantara. Gimana Bu Lucy perkembangan di Prada sendiri? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kalau memang ada feedback ya dari istilahnya dari semua relawan nih, dari Pak Hanan terutama ya. Siap. Bahwa sambutannya ternyata luar biasa dari teman-teman tentang konten-kontennya Prada. Konten Prada ya. Ya, kita memang fokus Pak Hanan di di dunia maya gitu ya. Istilahnya kami itu pasukan udaranya pemenangan Pak Anies. Untuk marketing beliau gitu kan. Kalau ini ada marketing dan ada demarketing gitu. Kami ambil posisi yang marketingnya gitu. Kalau boleh kita bilang, kalau misalnya nanti kampanye tuh nggak ada masa tenang, marketing itu mulai dari awal sampai orang mau masuk dalam TPS harus ada marketing gitu loh, ya kan? Iya, supaya orang semua juga tahu siapa Pak Anies gitu. Nah, salah satu caranya yaitu kami bikin konten. Kontennya itu baik memes maupun video. Yang setiap hari, insya Allah tiap hari kami share di medsos gitu. Jadi kalau tiap hari Pak Hanan dapat, terima, terus sama Pak Hanan dipakai lagi buat thumbnailnya Pak Hanan, Masya Allah terima kasih banyak gitu kan. Nah, kalau kaitannya Prada Nusantara dengan acara BIMTEK hari ini, kebetulan kami tuh punya program satu namanya pakai dasi. Orang kadang nanya, pakai dasi apa sih? Gitu kan ya. Jadi sengaja kami samarkan tuh. Biasanya orang kalau udah langsung bilang pasukan media sosial Anies Baswedan, langsung dong, ya kan? Iya, bisa langsung diserbu lah ya gitu kan ya, sama buzzer gitu. Buzzer ya, betul. Nah, jadi kebetulan jadi akhirnya kita pakai apa ya supaya orang jadi juga tambah kurius orang, apa sih pakai dasi gitu kan. Pakai dasi itu sebenarnya pasukan media sosial ABW kan, Anies Baswedan gitu. Keren. Nah, karena kami memang fokusnya di udara gitu. Nah, kami juga kita pikir gini, kan kita relawan Anies tuh nggak ada bohir. Ya kan? Buzzer kita nggak berbayar, ya kan? Nah, bagaimana supaya kita bisa menandingi mereka, gitu, yang berbayar itu, gitu kan? Supaya kita istilahnya bisa mengcounter berita negatifnya Pak Anies di media sosial dengan kabar baik. Gitu. Nah, berarti kan kita harus punya nih pasukan yang banyak jumlahnya, militan organik, ya kan, tanpa berbayar, gitu. Akhirnya kami sepakat, Prada yuk kita bikin BIMTEK sebanyak-banyaknya. Kita mengajak semua komunitas relawan Anies Baswedan untuk berkolaborasi gitu. Prada punya konsep, punya materi, teman-teman jadi pasukan media sosialnya. Ya, itu harus konsisten, terutama harus konsisten kan. Setiap hari mereka harus posting di akun-akun media sosial mereka. Nah, untuk jadi pasukan pakai dasi ini kita nggak perlu orang IT, kita nggak, yang jago IT nggak perlu gitu loh. Kita perlunya tadi itu militansi, ya, itu sama konsisten bahwa mereka setiap hari minimal 1,5 sampai 1 jam mereka tuh bisa nge-share berita kabar baiknya Anies Baswedan untuk Indonesia. Itu siapapun itu. Nanti kan bisa kita bagi tuh jamnya pagi, sore, malam. Nah itu. Nah jadi hari ini alhamdulillah Prada Nusantara itu sudah ini BIMTEK yang keempat. Keempat ya. Ya, pertama kita di Jakarta, kedua kita di Jakarta, ketiga kita di Lampung kemarin terakhir. Nah sekarang di Jakarta lagi. Alhamdulillah dengan beberapa komunitas, hari ini kita tergabung di Rompi Anies itu ada 10 komunitas yang ikut BIMTEK pagi ini. Seperti itu. Nah, untuk Prada sendiri berarti untuk kita berbicara di udara ya.
Twitter sudah ini ya. Oke, Prada Nusantara, alhamdulillah sekarang ada akunnya di medsos, ada Twitter, Prada Nusantara, nyata-nyata kerja, kemudian di Facebook Prada Nusantara, kemudian di TikTok Prada Nusantara juga, kemudian di IG, terus kita punya web pradanusantara.com. Ya, yes. pradanusantara.com. Oke ya, jadi teman-teman sahabat Pramuka di seluruh tanah air, kalau ingin tahu aktivitas dari Prada Nusantara, masuk aja ke website www.pradanusantara.com ya. Sedikit Bu Ina, kebetulan ini kan ada 10 simpul yang memang dibintek di rumah Duren 3 ya. Simpul mana aja? Ada dari kami, Sohib Anies Baswedan Indonesia, kemudian dari Rumah Gadang Indonesia, dari Satu Hati, ya, kemudian dari Rumah Bagonjong, kemudian dari Rengganis, ada dari Braja ya. Ada dari Prada Nusantara. Prada Nusantara. sebagai 10 ya, sebagai 10 ya. Iya. Nah, dan selain itu Bang Hanan, saya karena selain berprofesi sebagai advokat, saya juga penulis. Jadi saya membuat buku lawyer, Kata Rakyat, ya saya lawyer. Saya membuat buku Kata Rakyat tentang Pak Anies Baswedan. Itu saya mengetuk pintu dari satu pintu ke pintu yang lain. Judulnya tadi? Kata Rakyat tentang Anies Kata Rakyat Baswedan. Tentang Pak Anies. Iya. Oke, nanti kalau Ibu ini boleh kirim ke saya bukunya. Iya. Nanti saya bisa tampilkan di cuplikan ya. Iya. Itu adalah saya datang ke Kampung Akuarium, Kampung Bukit Duri, kemudian Kampung Bayam. Saya wawancarai semua orang-orang yang pernah berhubungan langsung dengan Pak Anies ketika kampungnya digusur, kemudian kampungnya dibangun kembali oleh Pak Anies. Bagaimana perasaan mereka, bagaimana yang mereka alami gitu. Dan itu juga ada suara ustadz-ustadz di situ, ada suara aktivis bagaimana mereka merasa bahwa Pak Anies sebagai pemimpin di DKI Jakarta mengayomi mereka. Perlu semua. kita dibagi nih kayaknya bukunya dulu sih ya. Iya betul. Udah dibagi ke berapa? Udah dicetak berapa banyak? Sudah dicetak 500 eksemplar dan sudah habis nih. Musiman naik cetak lagi. Harusnya kita dibagi nih. Betul. Siap, Insya Allah. Oke, sedikit Bu Ina, ya kan? Kita berbicara sekarang ini simbol Pak Anies kita harus akui banyak, ya kan? Bahkan yang menaungi itu kan ada contohlah Sekber, Sekretariat Bersama, ada lagi Porkom, ya kan? Ada lagi sekarang Rompi Anies, ya kan? Di luar ada Korean, ya kan? Saya lihat ini memang cukup besar ya. Tapi yang jadi pertanyaannya saya, kan kita harus lihat nih. Rompi Anies ini spesifik di apa yang mau digarap nih di relawan. Kemudian Sekber apa? Nah, Rompi Anies sendiri seperti apa Ibu Ina dan Bu Lisi? Sebenarnya kemarin itu kita berkumpul ya juga dengan Bang Eki Pitung sebagai inisiatornya Bang Eki ya? Iya, Rompi Anies ini gitu. Filosofinya Rompi Anies itu, rompi ini kan sebetulnya pelindung gitu. Pelindung, melindungi diri, melindungi Pak Anies dalam hal ini gitu. Nah, kita melakukan segala hal yang melindungi Pak Anies gitu. Kalau dengan BIMTEK ini artinya kita melindungi Pak Anies dari kecurangan di Pilpres yang akan datang. Kita antisipasi itu gitu. Kemudian kalau dengan sosialisasi dengan buku, kita melindungi Pak Anies, mencerdaskan rakyat Indonesia untuk bisa memahami profil Pak Anies sebagai seorang pemimpin nasional gitu. Dan kalau kami datang ke desa-desa, kepada seluruh keluarga besar kita, warga negara Indonesia di kampung dan di pedesaan, adalah sosialisasi sebagai saudara yang menginginkan bahwa saudara-saudara kita lebih cerdas, lebih paham tentang artinya pemilu yang 5 tahun ini amat sangat berharga suara rakyat dimanapun rakyat berada. Gitu ya. Boleh sih, boleh. Saya karena lihat baju Ibu ini. Waduh. 2024 Presiden. Iya. Ini saya kemarin kebetulan sudah bahas dengan salah satu pembina Satu Hati Indonesia, Pak Juju Purwanto. Dia inisiator juga ya. 2024 Anies Presiden.
Boleh dong. Cerita ya? Oke, baik. Jadi gini, insya Allah kebetulan sekjennya ada di atas tuh, Mas Ari. Oh, nanti kita bisa ngobrol sama mereka ya. Kalau bicara tentang ini hashtag 2024 Anies Presiden, memang kebanyakan di dalam ini inisiatornya penggerakannya itu adalah teman-teman yang 2019 ganti presiden. Jadi kalau kita lihat nih fenomena sekarang, relawan itu kan banyak perpecahan nih, ya kan? Banyak gitu, tapi mereka tidak menyampaikan satu pesan yang sama gitu kan, masih bergerak masing-masing. Insya Allah gerakan 2024 Anies Presiden ini itu nanti bisa menjadi perekat, karena ini bukan merupakan simpul atau komunitas, ini hanya merupakan satu gerakan nasional, semacam social movement yang melibatkan seluruh stakeholder bangsa Indonesia untuk menyuarakan suara yang sama. 2024 Anies Presiden gitu. Nah, jadi 2019 tinggal kita hidupkan kembali. Semangatnya. Ganti baju ya. Ganti baju. 2024 Anies Presiden. Betul banget. Nah, ini di sini kita berharap semua itu baik itu komunitas relawan, itu tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama, semua ikut membesarkan gerakan ini. Insya Allah kalau belum berubah infonya itu kita mau segera launching. Itu antara bulan Mei ini atau enggak di awal Juni ya, itu mulai dari Sumatera Utara gitu. Mereka paling siap ya? Insya Allah. Mantap. Ini kita udah mau mulai. Oke ya, karena BIMTEK kita sudah mulai. Narasumber pemateri kita Pak Ari, Sekjen 2024 Anies Presiden sudah datang. Jadi kita akhiri pembicaraan kita hari ini. Yang pasti BIMTEK ini tujuannya adalah untuk meminimalisir kecurangan, ya kan? Artinya kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya ya, ada Pilpres. Jadi mudah-mudahan dengan adanya BIMTEK ini, pengawalan suara Anies dari TPS sampai dengan pusat Cetak tadi aman terkendali. Nanti bisa dibedah lagi apa itu pakai dasi. Iya. Oke. Demikian ya sahabat Papi pada sudut tanah air, Lamuloso. Terima kasih atas atensinya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lamuloso. Papipa Happy Ending.